Tuan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tinggalkan aku sendiri. Tuan, tahanlah. Anda harus pergi. Di sini sangat-sangat berbahaya. Anda tidak boleh menyerah. Aku akan mengeluarkanmu dari sana. Tinggalkan aku sendiri dan pergilah. Anda harus pergi. Buka. Xiao-Xia, kamu pergi dulu untuk meyakinkan para turis. Di sini aku bisa membantu. Garis. Semua basah. Permisi. Cepat. Tuan, tahanlah. Anda tidak boleh menyerah. Aku akan mengeluarkanmu dari sana. Dan Kiao. Aku sudah menduganya. Aku akan melihatnya begitu masuk. Mumi yang dibalut kain kasa. Aku tidak menyadari kamu memiliki luka kecil seperti itu. Baiklah Tuan Xiao. Itu cukup kuat. Sepertinya game ini telah menjadi perjalanan yang baik belakangan ini. Lihat leluconku. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Omong kosong apa itu? Aku tidak ingin kamu mati. Jika kamu mati, klinikku. Aku akan kehilangan pasien kaya. Kenapa? Perlahan-perlahan. Perlahan. Kamu mendapat bunga begitu pagi. Aku harus ke kamar mandi. Apa yang kamu lakukan? Perhatikan leherku. Tentu. Perlahan. Halo, apakah ini Biro Perjalanan Harley? Ya Tuan, apa yang bisa saya bantu? Biro perjalanan kami memiliki banyak peluncuran baru tahun ini. Saya ingin memeriksa. Tanggal 23 bulan ini ada di rute 3, salah satu bus tur perusahaan Anda. Saya ditabrak dari belakang oleh mobil. Apa yang bisa saya bantu? Saya mencari pemandu tur yang memimpin grup. Permisi, dia sudah mengundurkan diri. Semua tindakan tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Bisakah saya mendapatkan nomor teleponnya? Maaf, saya tidak bisa berkomentar. Perusahaan macam apa ini? Saya mencari seorang penyelamat. Mereka menutup pintu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf, maaf. Bau apa itu? Seperti yang kita semua tahu, saya melakukannya dengan cara saya hanya dalam 6 bulan. Menguasai 34% pasar. Zhao Zonghao. Laporan triwulan terakhir adalah 28%, turun 6 poin. Saya bertanya-tanya mengapa. Ini adalah Tuan Xiao dari perusahaan kami. Dia sangat memperhatikan rekrutmen kami. Halo Tuan Xiao. Benar. Secara pribadi saya pikir ada 3 alasan. Pertama-tama menurut tahun 2015 kami. Ditentukan oleh laporan keuangan seperti ini. Dan seterusnya.
Saya duduk di sini sekarang. Rapat di depan begitu banyak orang. Membuat saya sangat kesal. Saya tidak sabar untuk pergi liburan. Mengapa tidak Anda rencanakan di tempat? Lihat apakah Anda bisa membuat saya terkesan. Biarkan saya akhirnya memilih Anda. Baik Tuan Zhao. Seorang pria yang sukses seperti Anda, akan ada pasang surut dalam hidup. Saya sangat menyarankan Anda bergabung dengan kami untuk Magellan Walk ini, dan terlibat dalam perencanaan. Lebih dari 75% pelanggan. Pendapatan tahunan rata-rata lebih dari 10 juta. Haruskah saya pergi liburan atau berbisnis? Jadi Tuan Zhao, kami juga punya beberapa program pelatihan. Saya juga bisa memberikan saran kepada Anda, membantu Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Anda boleh pergi sekarang. Bukan Pak Zhao. Hidup selalu butuh tantangan. Saya rasa Anda sedang mencoba kesabaran saya. Anda punya 5 detik untuk pergi dari sini. Pulang dulu. Halo. Selanjutnya, apa yang Anda coba jual kepada saya? Menurut saya desain produknya. Langkah pertama seharusnya komunikasi. Kita perlu memahami kebutuhan pelanggan. Saya berjalan di dekat jembatan biru. Jadi saya pikir ada banyak sumber daya hotel. Anda pernah punya beberapa hubungan. Apa? Keluar. Ayo kita pilih yang itu, oke. Bisakah Anda memberitahu saya jenis mobil apa? Cocok untuk keluarga dengan penghasilan tahunan sekitar 2 juta dalam perjalanan jalan-jalan Sichuan, Tibet. Bukankah ini pria yang saya selamatkan beberapa hari lalu? Benar. Keluar. Anda. Maaf, Apa yang Anda lakukan? saya datang untuk wawancara. Apakah Anda di sini untuk wawancara? Pergi sebelum Anda sampai di sana. Saya. Silakan masuk. Ayo. Hanya kalian bertiga yang lolos ke babak kedua. Selamat. Topik wawancara adalah bekerja sama dalam proposal pariwisata. Sebelum ini, mengapa Anda memilih perusahaan kami? Era internet berorientasi pada individu. Begitu juga dengan industri pariwisata. Jadi saya pikir, mencari perkembangan baru di bidang ini. Saya hanya tertarik. Jadi saya pikir saya akan mencobanya. Bagaimana dengan Anda? Ningxia, Ningxia. mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami? Karena saya membacanya di situs web Anda. 90% temanya tentang cinta. Bukan berarti saya pernah menjalin hubungan. Tapi apa? Saya banyak membaca buku dan menonton film tentang itu. Dan saya membayangkan seperti apa rasanya jatuh cinta. Saya pikir cinta dan perjalanan itu sama. Ini tentang dua orang yang menikmati pemandangan sepanjang jalan, mengatasi kesulitan bersama, dan sampai ke garis finish bersama. Saya berharap bisa menjadi pemandu dalam perjalanan romantis ini. Meninggalkan lebih banyak kenangan indah untuk semua orang. Karena saya memiliki pekerjaan impian, saya akan lebih bersemangat dalam bekerja. Kamu berusia 26 tahun. Belum pernah jatuh cinta. Jadi 26 tahun belum pernah jatuh cinta. Tidak ada pengalaman khusus, tingkat pendidikan rendah. Saya tidak belajar dengan giat. Saya tidak menikmati hidup saya. Apa yang sudah kamu lakukan? Hidup itu seperti ini. Dan dia mengatakannya. Kamu akan bersemangat dalam pekerjaanmu. Tidakkah kamu malu? Kamu biarkan saya sendiri. Kamu harus segera pergi. Haruskah saya menempatkan diri saya? Identitas sang penyelamat terungkap. Mungkin itu akan membantu saya mendapatkan pekerjaan. Tidak, saya tidak boleh menunjukkan kelemahan. Menyelamatkan adalah yang ingin saya lakukan. Jangan menggunakannya untuk meminta apa. Saya bilang.
Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah kamu mendengar apa yang saya tanyakan? Saya tidak berpikir kehidupan biasa. Apa yang perlu dipermalukan? Tapi pekerjaan kami ini perlu diberikan kepada seseorang yang memiliki jiwa petualang. Tapi kamu juga seseorang dengan pengalaman kerja dan semangat. Pekerjaan kami, kamu juga membutuhkan seseorang dengan gelar. Bahkan jika kamu tidak memberikan pekerjaan itu kepada saya, kamu seharusnya tidak menghakimi hidupku. Kebiasaan apa yang kamu miliki? Menikmati menyerang orang lain. Kamu tidak penuh dengan mimpi. Kamu akan senang keluar dari sini. Kamu perlu menemui terapis, kamu tahu. Bagus. Aku bersedia memberimu kesempatan itu. Aku akan sangat jelas denganmu. Aku akan memberimu pekerjaan itu karena aku sangat kasihan padamu. Anggap saja ini sebagai amal. Mari kita membawamu ke dunia nyata. Tapi kamu masih ingin melakukannya. Apakah benar untuk menandatangani dengan saya? Bahkan jika aku menghinamu, pikirkan tentang sewa yang harus dibayar akhir bulan ini. Pikirkan tentang kesombongan yang datang dengan pekerjaan itu. Setiap hari bisa bersama kota. Balapan terbaik masuk dan keluar dari gedung yang sama. Memegang secangkir kopi. Ada kartu kunci yang tergantung. Masuk dan keluar dengan setelan bisnis. Kamu tidak perlu naik kereta bawah tanah untuk pergi bekerja. Menginap di hotel bintang 5 mewah untuk perjalanan bisnis. Tidak perlu melambaikan tangan lagi. Bendera merah murahan. Membawa sekelompok orang yang hanya mencari masalah. Wisatawan yang tidak ingin mengeluarkan uang lebih. Tidak perlu berjongkok di rumah yang penuh sesak lagi. Mengambil kotak nasi di sebelah objek wisata. Jadi pikirkan ini dan idealisme. Sedikit kenyamanan yang tidak terkait. Kamu masih akan mengambil pekerjaan itu. Apakah aku benar? Jadi berhenti mengatakan kamu bekerja untuk mimpimu. Saya pribadi berpikir orang datang untuk bekerja. Semuanya dengan keterampilan profesional mereka yang luar biasa. Dapatkan gaji yang layak untuk bosmu. Kamu sudah membaca terlalu banyak buku dongeng atau tingkat membacamu. Hanya di sekolah dasar. Kamu benar-benar membuka mataku. Aku belum pernah melihatnya. Seseorang yang penuh prasangka seperti kamu. Apakah ini dunia nyata yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu apa yang kami alami. Apa yang membuatmu begitu jahat? Jahat. Kamu sudah menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Aku perhatikan kamu ingin mengatakan sesuatu. Mulutnya seorang pemandu wisata. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang karir. Ideal. Itu hanya kedok untuk kegagalanmu. Itu membuatmu terus maju. Jangan terlalu bertele-tele. Untuk menandatangani atau tidak. Ini kesempatan terakhirmu. Baiklah, itu saja untuk wawancara hari ini. Kamu bisa pergi sekarang. Aku kecewa dengan setiap dari mereka. Jenderal Zhao, kami di depan penilaian. Ningxia sudah yang terbaik. Dan sebelumnya, bukankah kita membicarakan pendidikannya? Kamu sudah menyerah. Mungkin itu agak keras. Keras. Aku bahkan tidak bisa menahan pukulan itu. Bagaimana kamu bisa keluar untuk bekerja? Hari pertama wawancara. Untuk bertahan denganmu selama begitu banyak putaran. Sudah tidak mudah lagi. Tahukah kamu mengapa aku benci memiliki gelar rendah? Karena aku pikir sekolah. Apa yang tidak bisa mereka ajarkan? Aku benci ketika orang mengatakan aku tidak tertarik, tidak berbakat, tidak beruntung. Ya, mereka tidak berusaha. Tantangan apa yang bisa mereka hadapi? Dan aku baru saja memberinya kesempatan. Manajer umum Zhao, bagaimana kamu bisa merekrut orang seperti ini? Lebih baik tidak memiliki sama sekali daripada memiliki sekelompok orang yang tidak berguna. Qin Hao, kamu orang jahat. Kamu yang membuatku melakukan ini. Lihat, aku sedang dimarahi sekarang. Aku harap kamu senang sekarang. Aku sudah bilang, aku adalah siswa sekolah menengah kejuruan. Bagaimana aku bisa bersaing dengan yang lain? Benar-benar kamu. Aku kesal ketika kamu berbicara tentang dipanggil seperti itu. Oke, aku tidak akan memberitahumu. Aku harus pergi. Tidak ada. Tidak semua bos seperti itu. Dia satu-satunya yang seperti itu. Sepertinya, bos tidak bisa menundukkan kepala. Kenapa kamu tidak minta tolong saat terluka? Bagaimana kamu tahu aku terluka? Aku hanya menebak-nebak saja.
Apa kamu merasa seperti baru saja? Dia memarahiku sampai aku menangis dan sekarang aku di sini untuk membantumu. Maaf tentang itu, tapi tidak masalah. Lagi pula aku tidak ingin melamar pekerjaan di perusahaanmu dan kamu bukan bos masa depanku. Jangan malu. Kenapa tidak? Kirim email dari ponselku. Format standar. Isinya, kami telah mempekerjakan staf yang paling memuaskan. Hadiah Inggris. Kamu akan mempekerjakan aku. Mulai hitung mundur. Kamu hanya punya 5 menit. Bagus. Kodenya. 2046. 4 menit 40 detik tersisa. 204. Kenapa 2046? Kenapa kamu banyak bertanya? Tidak lama lagi. Oke. 3 menit lagi. Tapi bagaimana kita melakukannya? Aku sarankan kamu menuliskannya di memo dulu. Tulis apa yang ingin kamu kirim. Ya bagaimana aku bisa lupa itu? Waktu habis. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Bukan karena gelarmu rendah. Tapi karena kamu bodoh. Manajer umum Zhao. Sebenarnya aku tidak ingin datang ke wawancara ini. Tapi kemudian aku sadar kamu punya banyak hal untuk diajarkan padaku. Aku tahu pendidikanku tidak cukup. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa mencoba. Bagaimana kalau ini? Ini dari 3 bulan pertama kami. Gaji percobaan itu. Aku tidak akan mengambil uang untuk itu. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Aku tahu aku punya gelar rendah. Tapi murah punya kelebihannya. Berikan aku kesempatan saja. Manajer umum Zhao. Aku akan lakukannya untukmu dalam 3 bulan. Pemeriksaan ketat. Mari kita bertaruh. Taruhannya adalah apa yang kita ketahui tentang masyarakat. Aku bilang kamu tidak bisa bertahan. Kuharap kamu bisa membuatku merasa lebih baik. Benarkah? Aku berhasil. Aku tidak menyerah. Datang ke kantor nanti. Ambil proyek pertamamu. Tolong cuci muka sebelum datang. Apa yang salah dengan wajahku? Aku berhasil. Kemarilah. Pergi ke Harrah Travel suatu saat. Harley Travel. Apa yang kamu khawatirkan? Punya sejarah dengan agen perjalanan ini. Tidak. Baiklah, ketika kamu sampai di Harrah Travel, ikuti plat nomor di catatan itu. Temukan pemandu wisata di bus pada tanggal 23 bulan ini. Manajer Zhao, mengapa kamu ingin menemuinya? Aku ingin berterima kasih padanya. Aku tidak tahu mengapa kamu mencari seseorang. Ini. Putuskan perjalanan. Selamat malam Tuan Trihol. Aku punya kabar baik untukmu. Aku berhasil melewati wawancara, dapat pekerjaan baru. Kamu hebat Red Bean, lakukan dengan baik. Ayo. Jadi kamu mencoba membingungkan aku. Semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri.
Bagaimanapun aku tidak menyerah. Tuan Treho, aku sudah lama berbicara denganmu. Tidak tahu, kamu memang robot, sebuah pohon dan manusia sungguhan. Kamu makan begitu banyak rahasia setiap hari, dan kepada siapa kamu menceritakan rahasiamu? Mr. Zhao, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak mencoba membantumu. Hanya untuk berjaga-jaga kalau kamu merusak dispenser air kita. Dan aku baik-baik saja. Jangan memperlakukan aku seperti aku tua dan sakit. Mataku. Bagaimana bisa ada pasir di mataku? Ini benar-benar aneh. Akan ada pasir di dalam gedung. Sedikit sakit. Mengerikan. Pertemuan adalah secangkir anggur yang nikmat. Pertemuan adalah lagu yang elegan. Berkumpul adalah angsa yang terbang ke selatan. Masa lalu yang bahagia tidak untuk yang lain, hanya untuk persahabatan yang murni dan keterikatan mereka satu sama lain. Bagus ditulis dan bagus ditulis. Kamu bisa memiliki itu. Bagaimana dengan ini, Pak? Ini rencana dan pengaturanku untuk ini. Terima kasih, terima kasih. Ningxia, jaga suaramu. Pasti baik-baik saja. Customermu sudah datang, Xiaoxia. Baiklah, baiklah. Ayo. Bagus. Semangat. Berapa lama kamu pikir dia akan bertahan? Berapa lama seorang siswa SMK bisa bertahan dalam hal ini? Apakah layak dibicarakan? Kalian berdua jam kerja, jangan membicarakan orang lain di belakang mereka. Oke. Kak Lu 11 lihat skema revisiku. Seluruh ideku tentangmu. Terasa baik. Tapi bagaimana jika aku bisa mendapatkan seluruh perjalanan? Dikompres menjadi 1 hari, karena suamiku akan pergi dinas keesokan harinya. Tidak masalah. Tapi izinkan aku bertanya sesuatu. Mengapa Mr. Zhang tidak datang? Dia seharusnya mendengar tentang rencana kita. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Selain itu aku datang ke perusahaanmu. Rencanakan perjalanan perpisahan ini. Dia tidak tahu. Oh, dan aku punya satu permintaan lagi. Ini tentang menjadi kurang mesra. Ganti saja dengan sesuatu yang melambangkan pernikahan kita. Datanglah ke akhir. Itu proyek yang bagus. Selain itu, dan temukan tempat yang berkesan. Akhiri masa lalu kita. Ngomong-ngomong, kita berada di bawah pohon besar. Mengubur kapsul waktu. Kami ingin menggali kembali. Garis. Nyonya Chen, saya berani bertanya pada Anda. Saya mendengar Anda mengatakan itu tadi. Sepertinya hubungan kalian cukup baik. Lalu mengapa kalian bercerai? Maaf, saya hanya bertanya. Baiklah, begini ceritanya. Segera setelah saya merevisi rencana ini, saya akan mengirimkan email secepatnya. Ya, maaf mengganggu Anda. Tidak ada. Jadi begitulah. Ngomong-ngomong, saya dengar bahwa saya akan pergi. Ini memiliki reputasi tinggi di industri. Dan saya dengar bos Anda muda dan menjanjikan. Maksud Anda manajer umum Zhao? Anda kenal dia? Tidak, saya tidak kenal dia. Saya datang ke sini atas rekomendasi teman. Tapi itu sangat profesional. Terima kasih, terima kasih. Saya sangat puas.
Baiklah, itu saja. Santai saja kalau begitu. Selamat tinggal. Bagus. Jalan perlahan. Selamat tinggal. Betapa aneh, mengapa kalian ingin bercerai? Kalian bekerja pada proyek. Ini bukan untuk pendaftaran rumah tangga. Apa hubungannya perceraian dengan Anda? Saya bukan itu maksud saya. Menurutku lebih baik berbaikan daripada putus. Ini kasus pertamamu. Sebaiknya kamu berhati-hati. Jangan sampai ketahuan olehku lagi. Kamu tahu mengorek privasi klien. Apakah kamu mengerti? Itu membuatku sangat ketakutan. Kudengar dia dicampakkan di pernikahannya. Benarkah? Lebih dari sekadar dicampakkan. Suaminya kabur dengan wanita lain. Terima kasih atas perhatianmu terhadap perubahan status pernikahanku. Jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui, kamu bisa tanya langsung padaku. Bekerja sama. Aku akan memberitahumu segalanya. Kupikir semua orang sudah hadir. Hengkel Sinua, orang untuk repat hari ini. Ada satu hal yang sangat penting. Ingin kusampaikan padamu. Perhiasan Edward akan berada di hotel kita. Mengadakan pameran perhiasan. Perusahaan ini baru saja masuk ke Cina. Pameran ini sangat penting bagi mereka. Mereka tidak tahu banyak tentang perencanaan penjualan domestik. Jadi aku memberikan kepercayaan penuh pada perusahaan kita. Merencanakan untuk mereka. Kita sudah sampai. Kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kalian punya 2 hari untuk mengajukan rencana. Bawa untuk dipilih. Aku ingin kalian menggunakan pemikiran yang segar. Memberikan posisi yang baik untuk merek Edward. Ningsin. Aku seharusnya tidak membicarakan masalah pribadi di rapat. Tapi aku harap kalian bisa menyesuaikan sikap. Terlibat dengan baik dalam perencanaan. Tentu saja semua orang akan berada di perusahaan nanti. Jangan membicarakan masalah pribadi. Fokuslah pada pekerjaanmu. Terima kasih atas perhatianmu. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Berikan presentasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Bagus. Jangan terlalu dulu berasumsi. Kita lihat dalam 2 hari. Line. Karena semua orang percaya diri. Kalau begitu mari kita mulai. Rapat ditutup. Bagus. Baiklah, ayo pergi. Ami. Kamu yang cari tahu tentang pertunjukan perhiasan baru-baru ini. Bagus. Sally, kamu bisa cek untukku perusahaan perhiasan Edwards ini, latar belakang perusahaan mereka, dan positioning produk mereka. Bagus. Perbaiki. Ternyata ada sistem komputer yang berbeda. Lucy Claude. Dia harus pergi lebih awal. Baiklah. Itu kamu ikut aku. Saya. Ya, itu kamu. Kamu ingin aku menunggumu. Mr. Zhao, kamu mau bawa aku kemana? Bukan itu yang kamu tanyakan. Lalu kenapa kamu memanggilku keluar? Kamu akan lihat sebentar lagi. Kamu dengar, tidak boleh parkir di sini. Kamu putar-putar saja di sekitar sini. Aku akan telepon kamu kalau sudah selesai. Lalu kamu datang jemput aku. Mr. Zhao, tapi aku tidak bisa nyetir. Ayolah, apalagi yang bisa kamu lakukan selain makan? Kenapa kamu tidak nyetir saja dan kembalikan kunciku? Henana. Serahkan saja padaku. Ya.
Serahkan padamu. Halo. Xiao Qiang hilang. Kalau begitu bantu aku cari, karena aku sedang main catur. Lau Wang, aku keluar. San Xiao Qiang hilang. Lain kali. Apa maksudmu itu Lau Li? Kita bilang akan main 10. 6 game lalu dia pergi. Sangat membosankan. Kenapa kamu parkir di sini? Guru, tolong izinkan saya berhenti sebentar. Saya akan pergi sebentar lagi. Menurutmu ini seperti apa? Ini mempengaruhi permainan catur, kita kamu tahu. Bukankah tempat ini cukup luas? Kamu tahu apa? Saya akan memberimu uang. Saya akan pergi ketika waktunya habis. Saya memberikan uang ini padamu. Saya punya uang, saya akan memberitahumu apa. Segera pergi. Ini membuat saya kesal. Paman, kenapa saya tidak bermain catur denganmu? Dan kamu tidak punya siapa-siapa kan? Jika saya akan menang, saya akan menunggu sampai bos datang. Bagaimana jika kamu menang? Saya ingin kamu memindahkan mobil ini. Kamu akan bermain catur dengan saya. Usia catur saya beberapa kali lebih tua dari kamu. Kamu akan bermain catur dengan saya. Makanlah piring ini. Kamu benar-benar ingin bermain catur dengan saya? Tentu saja, ayo. Kamu tidak bodoh kan? Ayo. Saya tidak yakin. Saya seorang gadis kecil. Saya akan memintamu untuk sangat baik mulai sekarang. Perkembangan perusahaan. Kami juga membutuhkan dukungan dari para pendahulu. Dan Kiao di sini untuk berterima kasih. Oke, Zhao dan Kiao, bilang dia akan keluar dan melakukannya. Bisakah kita tidak bertengkar sebentar? Terima kasih. Jadi kita bisa tetap berhubungan. Bagus pasti. Dah, selamat tinggal. Umum. Lau Wang, bagaimana kamu bisa tidak punya seorang gadis kecil? Saya seharusnya membiarkan kuda itu sendiri. Apa maksudmu? Bukankah itu pikiran belakangan? Kamu tahu maksud saya. Jangan bilang begitu. Baiklah, berhenti bertengkar. Biarkan dia memikirkannya. Jangan berisik agar orang bisa berpikir. Kenapa kamu bermain catur? Ini. Ningxia. Manajer umum Zhao. Saya akan menunjukkan mobilnya. Dan di sini kamu bermain catur. Kamu tahu cara bersenang-senang. Saya sedang melihatnya. Bukankah ini dalam kondisi sempurna? Saya pikir kamu akan kembali bermain catur. Tidak, tunggu sebentar. Para paman yang terhormat, terima kasih banyak hari ini, tapi saya harus pergi. Sebentar lagi pergi. Saya ingin membalas dendam. Tapi bos saya menyuruh saya cepat kembali. Gadis kecil. Saya harus mengatakan. Kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Saya bersedia menyerahkan taruhan. Lain kali kita bertanding 300 ronde. Bagaimana kalau sepakat? Masuk ke mobil. Saya tidak tahu kamu jago catur. Tidak terlalu buruk. Saya pernah belajar sedikit sebelumnya. Optik dan semua omong kosong itu. Bagaimana itu bisa berguna? Ini agak menyenangkan. Kamu belum belajar apa yang perlu kamu pelajari. Itu bahkan tidak memiliki kemampuan vital untuk bertahan hidup dalam mengejar kesenangan. Manajer umum Zhao, saya tidak sebodoh yang Anda pikirkan. Itu sesuatu yang diajarkan ayah saya saat saya masih kecil. Dia berada di bawah banyak tekanan di tempat kerja. Jadi itu satu-satunya kesenangannya. Jadi saya belajar sedikit. Bagaimana sekarang? Tidak.
Ayah saya sudah meninggal. Maaf. Tidak apa-apa, itu sudah lama sekali. Saya tidak hanya karena kamu mengatakan itu. Saya akan menurunkan standar untukmu. Saya juga tidak berpikir begitu. Halo Hyuan, ada apa? Apa? Kalian agak berani ya? Tahu tidak? Saya akan menemuimu di Kinhao sebentar lagi lewat. Sungguh. Manajer Zhao, saudara saya mengalami kecelakaan. Saya akan menurunkanmu di stasiun kereta bawah tanah terdekat. Apa yang terjadi? Kamu pikir saya sopir ya? Biar saya antar ke tujuanmu. Tidak. Turunkan saja saya di depan. Zhao memilih. Kalau saja saya bisa berhenti lama. Bau kentut. Mengapa saya tidak berguna? Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Orang tua. Saya sangat merindukanmu. Saya tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Mr. Zhao. Arahmu sangat bagus. Kamu harus berjalan seperti ini sampai besok untuk pulang. Kau tahu. Maaf, Mr. Zhao. Naik. Bagaimana dengan Xiao Xia? Kamu sudah di dalam mobil. Baiklah, hati-hati di jalan. Maaf, Mr. Feng. Saudara perempuan saya sudah aman di mobil. Cari tempat yang nyaman. Turunkan saya. Di depan ada sungai. Ayo turun untuk jalan-jalan. Lihat lampu-lampu ini. Pemandangan malam kota. Tidak ada yang lebih buruk dari Hong Kong. Suatu hari saya akan membuat perhiasan Edward menjadi langit di atas kota. Mutiara paling terang. Tentu saja akan. Sangat indah. Begitu banyak ruangan. Begitu banyak lampu. Kapan akan ada satu milik kita? Segera. Sin Er, kau tahu. Mereka semua bilang, kota ini tempat yang bagus untuk mewujudkan mimpimu. Saya percaya suatu hari, satu akan menjadi milik kita. Pada saat itu, aku ingin berada di kamar tidur kita. Buat tempat tidur yang besar. Aku bisa memelukmu setiap hari. Berguling-berguling. Berguling-berguling. Saatnya untuk kamar tidur bayi kita. Aku mengecat semua dindingnya menjadi lautan. Belikan dia banyak mainan yang dia suka. Aku ingin bayi kita tumbuh sehat dan bahagia. Apakah dingin? Apakah kamu ingin aku memberikan jaketku? Aku baik-baik saja, terima kasih. Sudah larut. Ayo kembali.
Itu bagus. Aku tidak akan menjemputmu. Bisakah kamu pulang jalan kaki? Ya, aku pulang jalan kaki. Apakah kamu puas dengan performamu hari ini? Tidak, itu tidak cukup baik untuk bosku. Kamu belajar bahasa Inggris cukup cepat. Itu berarti kamu memiliki ingatan yang baik. Aku sudah sangat tertinggal dari yang lain. Bagaimana kamu bisa mengejar yang lain jika tidak bekerja keras? Kamu menunggu begitu lama. Tidak ada yang datang menjemputmu. Sepertinya popularitas harianmu tidak terlalu baik. Siapa yang bilang? Baru saja saudariku sedang dalam perjalanan ke sini. Benar-benar tidak. Aku punya teman yang sangat baik. Kamu juga percaya pada teman di internet. Kamu tidak tahu apakah itu manusia atau anjing. Kamu tidak mengerti sama sekali. Meskipun kita belum bertemu, tapi dia yang paling mengenalku. Dan aku menceritakan semua rahasiaku padanya. 9 dari 10 kali itu untuk mengumpulkan situs profil pelanggan. Apakah kamu punya banyak pesan spam di ponselmu? Tidak ada romansa sama sekali. Aku melakukan ini di kampus. Riset pasar untuk data ponsel. Juga membuat aplikasi ponsel. Kamu sangat hebat. Apakah kamu masih membuat aplikasi ponsel? Bagaimana sekarang? Sekarang bagaimana? Bagaimana sekarang? Aku bisa mengunduhnya. Setelah menyelesaikan proyek kelulusan. Tidak pernah digunakan lagi. Tidak bisa mengunduh. Perlu aku mengingatkanmu sesuatu. Maksudmu bahan untuk besok? Jangan pikir kamu dipecat. Tidak dihitung. Aku tahu. Kamu datang menjemputku sepenuhnya karena semangat kemanusiaan dan aku tidak bisa mencapai apa yang kamu inginkan dari karyawanmu. Aku jauh dari persyaratanmu untuk karyawan. Tidak masalah setelah kita sampai di kota. Aku hanya akan menghilang di depanmu. Terjamin tidak akan pernah muncul lagi. Cukup sadar diri. Bagus. Hei. Aku Sao dan Kiao. Mengapa mengubah rencana investasiku untuk mengikuti caraku? Kita tidak menandatangani sebelumnya. Surat niat kerja sama strategis? Itu bagus. Dah. Sudah di kota. Kamu bisa pulang sendiri sekarang. Turun. Kakak kamu sudah kembali. Aku sudah bekerja keras dalam perjalanan ini. Baru saja sampai rumah, aku kelelahan. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Kakak, jangan menangis. Mandi dan tidur. Semua pria di jalan lebih baik daripada Suiran. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Beri aku waktu. Aku percaya. Waktu pasti akan mengikis segalanya. Mama Zhang. Dan Kiao sudah kembali. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kebetulan, aku baru saja membuat sup favoritmu hari ini.
Tinggal dan makan malam bersama kami nanti. Tidak perlu untuknya. Nyonya ada di ruang belajar. Kamu bukan favorit. Mau minum sup bonito yang aku buat. Kerja keras banget. Makan lebih banyak. Sudah kembali. Minggu lalu manajer minggu. Apakah kamu sudah membaca rencana yang aku kirimkan? Rencana apa? Platform jaringan hotel. Sekretaris Wang akan menunjukkanku seminggu. Puluhan rencana. Bagaimana aku bisa mengingat begitu banyak? Tetap untuk makan malam nanti. Kami ingin menjadi platform web, mengintegrasikan sumber daya hotel domestik, menyesuaikan rute. Basis pelanggannya adalah pasangan-pasangan, orang yang sedang bulan madu. Benar? Kamu bilang aku baru ingat. Di sana di Blue Bridge Golf Club, mendesak butuh manajer. Kamu bisa dari sisimu. Pilih beberapa orang berpengalaman untuk membantu. Model novel ini bisa membawa vitalitas baru ke pasar. Pada saat yang sama juga bisa melayani grup ZAO. Hotelnya melayani peran publisitas dan promosi. Juga, aku baru menontonnya minggu lalu. Laporan keuangan untuk kuartal ini. Lihat. Bisakah aku berhenti melihat laporan keuangan untuk sementara? Ibu kekurangan modal awal sekarang. Persiapan untuk proyek ini sudah sempurna. Apakah kamu masih ingat ibuku? Ketua Liu. Mohon berdiri sebagai investor, menilai proposal ini dengan adil. Kamu adalah pewaris Blue Bridge International. Kamu tidak peduli dengan Blue Bridge. Kamu hanya ingin melakukan hal-hal rumah tangga itu. Menjadi tidak berarti. Jika tidak berhasil, aku akan mempermalukan Lan Qiao. Itu Blue Bridge International MU. Di hatimu itu lebih bahagia dariku. Blue Bridge International yang lebih penting, bukan urusanku. Dan aku pergi dengan caraku. Adalah milikku sendiri. Adalah cita-cita dan karierku. Xiao Qiao. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu juga harus melepaskannya. Kamu adalah satu-satunya anakku. Blue Bridge International cepat atau lambat kamu akan mengurusnya. Selain itu, apa itu cita-cita? Cita-cita masa kecilmu. Ingin menjadi masinis kereta. Setelah berbicara dengan, kamu langsung menamparku. Cita-cita adalah hal yang paling ilusif. Seperti sekarang, kamu tidak akan pergi. Kamu ingin lari. Aku tidak ingin menghentikanmu sekarang. Kamu akan tahu itu menyakitkan ketika kamu jatuh di masa depan. Orang-orang di levelmu dalam bisnis. Kamu tidak memenuhi syarat. Berdiri di rumahku dan berbicara denganku tentang cita-cita. Dan urusanmu. Aku tidak perlu melihat sama sekali. Aku tahu Blue Bridge International ada di sini. Tentu saja untuk hotel lain. Broker bersama. Apa yang kita inginkan adalah pangsa pasar, bukan keuntungan pribadi. Segera setelah skema baru ini dibuat, akan ditiru dan menjadi terkenal. Papan nama solid Blue Bridge adalah keuntungan terbesar kita. Tidak bisa digantikan oleh hotel baru lainnya. Segera pasar akan menjadi milik kita. Blue Bridge akan segera menjadi penerima manfaat terbesar. Sok tahu. Sifat yang sama seperti ayahmu ketika masih muda. Jika kamu ingat ini adalah rumahmu, ingat ibuku. Jangan bicara padaku tentang rencana apapun. Tinggal. Makan bersamaku.
tidak tahu apakah kamu sudah melihatnya. Sebuah animasi berjudul Spirited Away. Ini adalah kartun favoritku. Ada sebuah kalimat di dalamnya. Hal-hal yang telah dialami tidak akan dilupakan. Hanya tidak bisa diingat. Jangan berhubungan dengannya. Siapa ayahnya? Juga layak menikahi Liu Lanzi saya. Dia jelas punya tujuan untuk bergaul denganmu. Apa yang dia inginkan pada akhirnya adalah Blue Bridge International saya. Mama Sulu benar-benar mencintaimu. Aku juga mencintainya. Ini ada hubungannya dengan perselisihan antara keduanya. Itu tidak penting sama sekali. Aku Liu Lanzi sudah lama berada di dunia ini. Aku bisa melihat dengan jelas siapa manusia dan siapa hantu. Jika kamu masih menganggapku sebagai ibumu, putuskan hubungan dengan dia segera. Xiao Qiao. Xiao Qiao, kamu mau kemana? Karena aku tidak mendapat persetujuanmu, aku memutuskan untuk pergi bersama Sulu, kuliah di Kanada. Xiao Qiao, Xiao Qiao. Sulu. Sulu. Sulu, Sulu. 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 Bangun. Bangun. Aku seperti ini di hatimu. Benarkah? Ternyata kamu juga dari asosiasi penampilan. Aku bukan dari asosiasi penampilan, tapi aku percaya pada kecantikan dan binatang buas. Berikan saja ciuman padamu. Putri kayu pun bisa berubah menjadi pangeran. Masuk. Mr. Zhao. Mana kopi saya? Maaf. Aku akan segera menyiapkannya. Setelah Ningxia datang, semua ini disiapkan olehnya. Rekan kerja juga sudah terbiasa. Mr. Zhao, apa kamu merasa baik hari ini? Kupikir itu adalah avatar jelek. Kamu yang menggambarnya. Aku juga bisa menggambar, aku menggambar lebih baik darinya. Bagaimana dengannya? Kamu bilang Ningxia. Dia tidak datang hari ini dan tidak meminta cuti. Aku akan segera membelikanmu kopi. Segera? Enggak. Enggak. Elu duluan. Dadah? Ningxia tolong. Gak masalah. Ningxia bikin salinan buat gue. Gue butuh besok. Dadah? Tolong terima kasih. Istirahat dulu. Sia-sia gue serahin semuanya ke elu. Bisa kok. Gak masalah. Ya udah jangan bikin laporan kecil. Bilang kita ngebully elu. Pemula harus mengklasifikasikan dokumen ini ketika datang. Enggak akan. Gue tahu kalian pengen gue belajar lebih banyak tentang perusahaan. Jangan khawatir, gue bakal selesain. Keren. Merah dibutuhkan dalam seminggu. Rencana darurat selesai. Hijau udah ditandatangani. Perlu direncanakan. Coklat belum ditandatangani. Hitam perlu menyelesaikan perencanaan. Tolong direview. Apa gue pecat dia kemarin?
Gue hampir telat dan dimarahin sama Zhao Papi. Udah dipecat. Ada apa buru-buru? Juga bagus. Gue bisa tidur telat. Kenapa aneh banget? Apa gue masokis? Gue gak bisa tidur nyenyak kalau gak dimarahin seharian. Zhao Papi. Lu gak mau hidup ya? Dalam setengah jam, langsung muncul di kantor gue. Kerja. Terima kasih banyak Pak Zhao. Kasih gue kesempatan lagi. Kesempatan itu diraih, bukan diberikan orang lain. Meskipun gue benci lu, yang anehnya klien beneran suka sama lu. Tuan Zhao, ini kopi Anda. Ini milikmu. Halo, ini milikmu. Terima kasih, terima kasih. Baiklah, ini adalah rapat tingkat direktur departemen. Ini adalah rapat tingkat kepala departemen. Personil yang tidak relevan harap segera meninggalkan ruangan. Maaf, saya hanya tidak mengerti. Saya pergi sekarang. Maaf. Mari kita mulai. Lembur besok akhir pekan. Pergi dengan saya menemui klien. Ada. Ini beberapa informasi tentang perusahaan investasi. Daftar bos yang perlu kita hubungi. Lihat lebih dekat. Siap sepenuhnya. Tidak boleh ada yang kurang. Tapi saya punya hal lain. Ini perintah. Bukan untuk didiskusikan denganmu. Tidak, tapi ingat. Bagaimanapun jual dirimu ke Zhao Papi. Berbicaralah lebih keras. Semuanya di bawah perintah. Satu hal lagi. Jangan terus bersin saat bertemu klien besok. Jangan biarkan hal memalukan terjadi. Siapa yang menyuruhmu menyemprotkan begitu banyak parfum setiap hari? Tentu. Anda. Saya marah. Begitu banyak. Tuan lubang pohon. Jenis pohon apa kamu? Jenis yang berdiri sendiri di puncak gunung. Bagaimana dengan pohon pinus yang terlihat di seluruh dunia? Masih di hutan yang tak terbatas. Pohon dengan banyak hewan kecil. Apakah kamu hidup sendiri atau dengan teman? Apakah kamu memiliki bahasa pohon?
Saya hanya ingin bertanya padamu, jika kamu yang pertama, apakah kamu akan merasa kesepian? Ningxia belum pergi. Maka saya tinggalkan kuncinya untukmu. Tidak, saya harus pergi. Kamu sangat rajin, selalu pulang paling akhir setiap hari. Terutama karena latar belakangku lebih buruk dari yang lain. Jadi kamu masih harus bekerja keras. Hampir. Bu, aku duluan ya.